di mata pelajaran biologi. Sebelumnya pimpin doa dulu kepada Siti Halidah. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ibu mencek kehadiran kalian dulu. Siti Halidah, Hadir Bu. Mariam, Hadir Bu. Siti Nurjana. Sakit Bu. Oh, sakit ya. Ada suratnya? Ada Bu. Iya. Maulinda ada Maulinda? Ada Bu. Oh, itu yang di belakang ya, ya. Ya, semuanya hadir kecuali Siti Nurjana tadi ya. Ada yang tahu hari ini belajar apa? Keanekaragaman hayati. Iya benar, hari ini kita belajar keanekaragaman hayati. Nah, minggu sebelumnya kan Ibu sudah melajari ruang lingkup biologi. Jadi hari ini kita belajar mengenai keanekaragaman hayati. Nah, jadi anak-anak pagi tadi ada yang memperhatikan tumbuhan di halaman sekolah kita lah. Ada Bu. Ada pohon apa aja? Ada pohon mangga. Iya. Jambu. Ya, ada bunga kertas juga kan di Ada. halaman sekolah? Ada, Bu. Iya, bunga kertas warnanya apa aja? Merah, putih. Iya, merah putih yang kayak ada ungunya ya. Ini Bu. Nah, itu. Jadi itu termasuk dalam keanekaragaman hayati. Sebelumnya tolong kepada Maryam untuk membacakan Quran surah Al-An'am ayat 141 artinya saja ya, Nak. Ya Bu. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat. Iya, setelah kalian mendengar arti dari Quran surah Al-An'am tadi, ada yang bisa menyimpulkan? Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya Allah menciptakan berbagai macam tanaman. Iya benar. Jadi anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menciptakan berbagai macam tanaman di bumi ini. Misalnya di Quran surah Al-An'am tadi ada kurma, kemudian ada apa lagi? Zaitun, Iya benar, ada zaitun. ada delima, Iya, ada delima. Nah, jadi itu tanaman-tanaman yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Yang pertama, siswa dapat menganalisis konsep tingkat keanekaragaman hayati, tingkat gen, tingkat spesies, tingkat ekosistem. Kemudian juga siswa dapat menjelaskan tipe-tipe ekosistem. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menganalisis contoh-contoh keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian untuk model pembelajaran kita hari ini, Ibu memakai model Discovery Learning. Nanti kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD. Sebelumnya kalian jawab pretest ini dulu ya. Waktunya 5 menit. Silahkan. Ya, Ibu rasa sudah selesai ya. Silahkan dikumpulkan. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya di sini Ibu akan membagi kalian terlebih dahulu menjadi beberapa kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 2 orang. Jadi Maulida dengan Raudatul tadi, kemudian si Halidah dengan Maryam. Ya, silahkan duduk berkelompok dulu. Ya, silahkan duduk berkelompok. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan materi kita hari ini, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada yang tahu ini apa? Bunga apa? Bayam. Bukan, ini namanya bunga jengger ayam. Nah, jadi jengger ayam ini termasuk dalam keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, jadi sebelumnya ada yang tahu di sini keanekaragaman hayati itu apa? Ada yang tahu? Oh, perbedaan apa-apa? perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Yaitu salah satu dari tingkat keanekaragaman hayati. Yang lain ada yang tahu? Tidak tahu. Oh, jadi belum tahu ya. Jadi di sini Ibu menjelaskan dulu. Jadi keanekaragaman hayati itu semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk ada
binatang, ada apa lagi? tumbuhan, Ada tumbuhan, ada mikroba. Nah, itu menempati suatu tempat yang disebut dengan bumi. Nah, jadi untuk keberlangsungan hidupnya maka ada hubungan timbal baliknya. Nah, jadi anak-anak, keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada keanekaragaman hayati tingkat tingkat gen. Kemudian apa lagi? Ekosistem. Ya jenis dulu, baru Ekosistem. ekosistem. Nah, ketiga ini adalah tingkat keanekaragaman hayati. Nah, jadi keanekaragaman gen itu akan menyebabkan terjadinya perbedaan atau variasi dalam setiap individu. Nah, misalnya tadi Ibu ada membawa bunga jangkir ayam. Nah, ini kan ada kuning, ada merah. Nah, ini yang disebut dengan keanekaragaman tingkat gen. Ya, selain ini ada sebelumnya tadi Ibu Bunga sepatu. Ya, bunga sepatu. Kemudian ada bunga kertas. Tadi kan berbeda-beda warnanya. Nah, kemudian ada tingkat jenis. Nah, ini ada apa? Harimau. Macan tutul. Harimau. Ini harimau anak-anak. Ini harimau. Kemudian ada Singa. Ya, singa. Ini Macan tutul. Nah, ini baru macan tutul ya. Jadi ketiga jenis dari genus Panthera ini dikategorikan dalam keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian ada keanekaragaman ekosistem. Di sini ada yang pernah ke danau Saran? Tidak, Bu. Atau ke sungai? Siapa yang pernah ke sungai? Sering, Bu. Nah, di sungai itu kan ada ikannya, ada tumbuhan airnya juga, kemudian ada fitoplanktonnya. Nah, jadi di dalam ekosistem tersebut terjadi hubungan timbal balik antara berbagai macam komponen abiotik dengan biotik. Nah, biotik itu contohnya apa saja yang tahu? Ikan. Abiotik. Abiotik tanah. Iya benar, ada tanah, ada air, ada matahari, ada udara. Dengan komponen biotiknya tadi ada tumbuhan, ada hewan, ada ikan-ikannya. Nah, jadi ada hubungan timbal baliknya. Selanjutnya ada tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Kemudian ada sabana. Kemudian apa lagi? Padang rumput. Ya, apa lagi? Hutan gugur. taiga, Iya. Tundra. Kalau Indonesia masuk di mana? Hutan hujan tropis. Iya benar, anak-anak ibu pintar ya. Kemudian ada keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada yang pertama ada flora. Flora itu apa? Tanaman. Ya, tanaman atau tumbuhan ya. Ada yang tahu di sini tumbuhan endemiknya Kalimantan Selatan apa? Kasturi. Ya benar, kasturi. Kamu pintar ya. Ini, Bu, juara 1. Jadi di flora di Indonesia ini dikatakan dengan nama flora malaysiana. Jadi flora malaysiana ini dibagi menjadi 3, ada dataran Sunda, dataran Sahul, dan Welas. Nah, dataran Sunda ini contohnya ada pohon keruing, kemudian ada dataran Sahul ini contohnya pala, kemudian Welas ini lada. Jadi itu batangnya itu warna-warni ya. Nah, kemudian selanjutnya fauna. Fauna itu apa? binatang, Ya benar, binatang. Nah, jadi fauna Indonesia itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada bagian barat atau oriental. Nah, contohnya ini ada orangutan. Kemudian ada peralihan atau welas tadi. Ini contohnya apa? Kodomo atau komodo? Komodo. Iya benar, komodo. Kemudian ada bagian Australis atau timur. Ini contohnya ada burung cendrawasih. Ya, cendrawasih. Nah, itu tadi ada fauna Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu mau menampilkan video mengenai keanekaragaman hayati. Nanti ini akan berhubungan dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kalian
Silahkan disimak dulu. Ya, selanjutnya Ibu membagi LKPD-nya dulu. Silahkan dijawab. Nah, jadi Ibu akan membacakan langkah-langkah yang harus kalian simak mengenai menjawab di LKPD. Yang pertama itu mengamati. Silakan kalian mengamati gambar yang ada di LKPD tersebut. Selain gambar yang ada di LKPD, Ibu tadi kan menyuruh menyimak video yang Ibu tampilkan. Kemudian di soal nomor 2 itu kan disuruh merumuskan masalah apa saja yang bisa dirumuskan melalui foto yang ada di LKPD dan di video tadi. Kemudian ada mengumpulkan data. Nah, kalian di situ disuruh menjawab dari permasalahan yang kalian buat. Kemudian bisa juga searching di internet atau dicari di buku paket kalian. Kemudian ada mengasosiasikan. Nah, jadi di pertanyaan nomor 4 itu kalian lebih dalam menjelaskannya. Kemudian ada mengkomunikasikan. Nah, di situ disuruh kalian menyimpulkan hasil dari seluruh dari yang ada mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan tadi. Ya, waktunya Ibu beri 30 menit. Silakan dijawab. Ya, Ibu rasa sudah selesai ya. Di sini Ibu mau salah satu kelompok maju. Siapa yang mau? Saya Bu. Iya, silakan maju ke depan. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, Udah. ya silakan duduk. Sangat berani ya anak Ibu. Ada yang mau lagi? Ibu tidak marah kalau salah ya, silakan ya, silakan. Ya, anak Ibu pintar. Ya, silakan disampaikan. Saya akan menambahkan jawaban dari teman saya tadi. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kita beri applause dulu kepada teman-teman yang sudah maju. Sangat berani. Jadi apa yang disimpulkan perwakilan kelompok tadi benar bahwa keanekaragaman hayati tadi terbagi menjadi 3, ada tingkat jenis, ada tingkat gen, ada tingkat ekosistem. Jadi benar apa yang dikatakan temannya tadi. Ya, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu beri kesimpulan mengenai materi hari ini. Apakah ada yang masih bingung? Tidak ada Bu. Ya, Ibu mau menyimpulkan apa yang kita terima pelajaran hari ini. Ya, yang pertama ada keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini tadi terbagi menjadi 3, ada tingkat gen, ada jenis, ada ekosistem. Nah, tingkat gen itu variasi yang terjadi dalam suatu spesies. Kemudian ada tingkat jenis tadi contohnya ada pada genus Panthera, ada harimau, ada singa, ada macan tutul. Kemudian ada tingkat ekosistem. Di tingkat ekosistem ini terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Nah, saya cukup pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menutupnya, silahkan kalian jawab soal pretest yang Ibu sediakan. Waktunya 5 menit. Silahkan dijawab. Ya, Ibu rasa sudah selesai ya, terima kasih. Nah, untuk materi minggu depan kita mempelajari mengenai bagaimana cara melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.